Para boleh menikmati kasih Tuhan lagi. Luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, saya mau katakan ibadah kalau kita nikmati luar biasa. Amin. Maka kita pulang tidak seperti waktu kita datang. Amin. Kita pulang kita akan membawa perubahan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk sampaikan firman hari ini. Dan hari ini kita bisa beribadah memuji Tuhan dan kita bisa menikmati pujian penyembahan kita. Karena firman Tuhan bilang waktu kita memuji Tuhan, Yesus hadir. Amin. Jadi Tuhan kasih kita target yang paling sedikit, yang paling kecil. Ya, firman Tuhan berkata satu orang berkumpul dengan nama Tuhan, di situ Allah hadir. Dan hari ini kita sudah melebihi dari apa yang Tuhan kasih, yang targetkan buat kita sudah. Saya berharap mari kita akan menikmati firman Tuhan dengan baik. Mari kita akan buka bersama di dalam pertama Korintus pasal yang ke-13. Kita baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Pertama Korintus ya, pembahasan kita di dalam khotbah pada pagi hari ini itu dari ayat pertama sampai ayat 8. Tapi kita akan baca sampai ayat yang ke-13 yang satu peribad. Pertama Korintus pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Lembaga kita memberikan judul kasih. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang kedua, dan kita akan ambil bagian secara bersama-sama sampai pada ayat yang ke-13. Ya. Untuk menghormati kepada firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca ayat yang pertama di dalam Injil Korintus pada pasal yang ke-13. Pertama Korintus pasal 13 ayat yang pertama hingga 13. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bermerinci. 3. Sekalipun aku mempunyai karunia pernubuatan dan aku mengetahui kisah dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku menemukan tindakan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 3. Ia tidak bersuka-cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berganti, pengetahuan akan benar. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. 3. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna tidak akan lenyap.
kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. 3. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Kita baca ayat 13 sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara ialah kasih. Puji Tuhan. Silakan kembali. Yang dikatakan berbahagia kita yang telah membacakan firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran itu dari hari ke hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan dengan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, saya akan bicara dengan satu tema khotbah, yaitu membangun iman di atas dasar-dasar. Amin. Sekali lagi, membangun iman di atas dasar kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bilang, kalau kita baca di dalam ayat di dalam Matius pada pasal yang 24 ayatnya yang ke-12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amin. Sekali lagi, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat kata kedurhakaan, ya, kata kedurhakaan dalam bahasa aslinya itu bahwa pemberontak, ya. Akhir zaman ini karena tidak ada kasih lagi dalam kehidupan kita, sehingga ada begitu banyak roh-roh pemberontakan itu semakin menjadi-jadi dalam kehidupan gereja Tuhan, ya. Memberontak terhadap Tuhan, ya. Menyalahkan Tuhan, ya. Memberontak terhadap orang tua, memberontak terhadap pemimpin, dan lain-lain sebagainya. Dan ini firman Tuhan katakan seperti ini, karena saudara, semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saya percaya, saya berharap jemaat El Shaddai ini tetap memiliki kasih. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Karena tanpa kasih sia-sia hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Wahyu pada pasal yang terakhir, pasal 22 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Jadi firman Tuhan ini perlu dikasih tahu. Amin. Jadi saudara, kita ada di kategori yang mana ini? Ya. Yang setiap hari kita hanya pikiran kita jahat saja. Yang setiap hari pikiran kita atau mulut kita ini hanya ngomel saja. Ya. Atau ada di mana? Ya. Barang siapa yang buat benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran.
luar biasa. Amin. Saya mau katakan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tadi yang saya katakan kata kedurhakaan. Seringkali orang tidak terlalu menghargai Tuhan, tidak terlalu menghargai kebenaran firman. Ya. Saya mau bilang barang ini sangat-sangat menolong kita, ya. Tapi kadang-kadang saya perhatikan, ya, selesai firman dibaca, dorong mulai buka Facebook, ya. Dan ini saya mau katakan, orang yang seperti ini yang disebut kedurhakaan. Amin. Tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati kebenaran firman. Dan ini yang disebut kata kedurhakaan, pemberontak. Ya cukup saja. Yang penting semacam firman Tuhan tadi sudah saling tahu, ya, saling bergantian. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat kedua, dan selanjutnya kita saling bergantian. Cukup. Sesudah itu kita buka. Ini hari ini di Facebook ini ada apa ya? Ada terjadi apa di dunia ini? Itu kedurhakaan. Dan itu fatal. Amin. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya perlu kasih tahu, ada orang bilang, ya, Injil itu tidak perlu dibela, ya. Karena Injil tetap Injil. Tapi saya mau bilang, Injil perlu dibela. Amin. Injil perlu dikasih tahu supaya ada yang tidak tahu menjadi tahu, saudara. Ya. Karena kali biasa saja, saudara. Ya. Orang datang beribadah air biasa. Saudara tidak jadi orang Kristen, tidak boleh biasa-biasa. Amin. Datang, duduk, dengar, pulang, selesai. Biasa. Tidak boleh biasa, saudara. Kita harus menjadi orang Kristen yang luar biasa. Tadi saya bilang Injil itu tidak. Ada orang bilang Injil tidak perlu dibela, karena Injil itu luar biasa. Saya bilang Injil itu perlu dibela. Amin. Jangan baca, saudara. Kalau dalam Filipi pada pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan semuanya, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Kalau kita lihat dalam ayat yang berkata, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Amin. Ya, karena sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi Paulus kasih tahu kepada jemaat yang ada di Korintus, yang walaupun dia ada di penjara, ya, tapi dia tetap memberitakan Injil. Amin. Injil itu perlu diberitakan, saudara, supaya tahu. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah baca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8, 13. Tapi saya akan bahas pada pagi hari ini mulai dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Kita lihat, saudara. Yang pertama, saudara, kita akan baca ayat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kita akan melihat kekuatan kasih. Firman Tuhan berkata begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan jangan yang gemericik. Amin. Itu kekuatan kasih. Firman Tuhan bilang, sekalipun orang menguasai semua,
Bahkan sepertinya Tuhan bahasa itu seperti dengan bahasa mereka. Firman Tuhan sekalipun kita menguasai semua bahasa, bahkan kita dalam perkataan kita itu seperti bahasa malaikat. Tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, saudara, itu semua sia-sia. Amin. Sia-sia kita firman Tuhan. Ayat yang kedua berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Jadi apa gunanya, saudara? Ya, Tuhan mengorbankan segala sesuatu dalam pelayanan. Ya, bahkan firman Tuhan bilang, sampai Tuhan rela pakai untuk tubuh ini. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak pernah, saudara. Jadi kasih itu sangat biasa. Amin. Kasih itu sangat dahsyat. Ayat yang ketiga berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Itu kekuatan kasih kita. Tidak ada faedah sama sekali. Untuk apa, saudara? Kita memiliki segalanya, saudara. Apa yang kita korbankan selama ini dalam pelayanan jatuh bangun, saudara. Ada banyak lika-liku hidup yang kita hadapi, saudara, dalam pelayanan. Kita sudah korbankan segalanya, tapi firman Tuhan bilang, kalau kita tidak mempunyai kasih, maka semua itu sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada faedah sama sekali. Tidak ada pengaruh. Amin. Tetapi kalau kita memiliki kasih, tadi ayat 13 bilang begini, iman, pengharapan, dan kasih. Kita bisa memiliki iman. Tanpa kasih sudah sia-sia. Amin. Haleluya. Kasih itu luar biasa, saudara. Firman Tuhan bilang kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, yang diberkati, unsur kasih, saudara. Unsur kasih itu apa, saudara? Kita lihat unsur kasih di dalam ayat yang keempat berkata, kasih itu sabar. Amin. Jadi kalau kasih sabar berarti jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Kalau marah boleh, sama bilang tidak boleh marah. Boleh. Kalau salah pasti marah. Anak-anak salah pasti korban. Tapi yang tidak boleh marah-marah. Kalau marah-marah itu jangan. Apalagi kalau dari terbitnya matahari sampai terbenam sampai dia keluar lagi, marah terus, itu bahaya. Firman Tuhan bilang kasih itu sabar. Amin. Kasih itu murah hati. Haleluya. Luar biasa, saudara. Ya. Jadi kalau suami istri di rumah, kalau pagi-pagi bapak berdesi mulai naik, apa? Orang lihat dulu unsur kasih. Unsur kasih itu apa? Ya, kasih itu sabar. Sabar. Ya. Saya seringkali saya naik juga. Tapi saya tidak puji saya puji istri. Saya bilang saya puji istri di paling hebat. Karena saya sudah menikah ini, ya, sudah 30 tahun ini. Ya. Saya tidak pernah dapati dia marah terus kerjakan. Saya tidak pernah lihat. Betul. Ini bukan saya khotbah lalu saya puji-puji saya mesti tidak. Saya tidak pernah lihat.
Saya belajar ini, saya mulai apa? Bikin perbandingan saya dengan dia, ya, sebagai pasangan hidup. Saya hari-hari turun ada, apalagi sudah mau masuk 2 tahun itu cuma turun 2 saja. Anak cucu itu sudah tinggal. Jadi orang sama dengan pacaran saja. Betul, ya. Dan selama orang mulai meninggal anak pertama sampai ada cucu, sampai sekarang sudah turun 2 saja. Hari-hari mati. Saya mulai lupa. Sejak kapan dia marah? Saya tidak pernah lihat sampai hari ini. Betul. Dan saya bilang itu kasih. Saya tidak pernah lihat. Memang ada pernah saudara, dia bentak, ya, dia bentak. Tapi itu memang kesalahan yang memang harus. Ya. Tapi yang namanya bilang setiap hari, tak ada angin, ya, tak ada badai, marah. Tidak, saudara. Saya tidak pernah lihat. Firman Tuhan hari ini berkata, kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini jangan sombong. Amin. Karena Tuhan sangat menentang orang sombong. Orang belajar hidup rendah hati, amin. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang kelima berkata, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ini orang yang jadi orang berharap kalau orang bermasalah, ya, atau orang berbuat tidak adil kepada kita, saudara, jangan orang marah saja, amin. Tapi orang berdoa supaya dia bisa kembali, amin. Supaya dia bisa bertobat, saudara. Ayat yang ketujuh berkata, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu adalah unsur kasih, saudara. Ya. Hari kita belajar yang pertama, kekuatan kasih. Ya. Kekuatan kasih, saudara, walaupun kita memiliki segala sesuatu, apa yang ada pada kita, saudara, yang sementara kita miliki, yang sementara kita nikmati, tapi tanpa kasih, ya. Firman Tuhan bilang tidak berguna, tidak berfaedah. Tapi kekuatan, ya, unsur kasih, saudara, ya, kita harus berusaha, amin. Kita harus perlu, ya, mawas diri, saudara, mengintrospeksi diri kita setiap kita hidup ini sudah sampai sejauh mana pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Jadi ukuran hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara, dari hubungan kita dengan sesama kita, amin. Kalau hubungan kita baik dengan suami, ya, dengan istri baik, ya, dengan keluarga kita baik, ya, itu sudah pasti hubungan kita dengan Tuhan juga baik, amin. Iya, Bapak Ibu. Jangan orang bilang kalau itu hubungan baik dengan Tuhan, tapi setiap hari di rumah modelnya, ya, ada kapal lapar, kapal terbakar atau apa, iya. Jangan, Bapak Ibu, ya. Mari harus perlu jaga karakter kita, jaga hidup kita, saudara. Jaga dengan apa? Dengan kasih, saudara. Firman Tuhan bilang orang tampar pipi kanan, kasih juga pipi kiri.
Tapi orang saja yang bilang, kalau mana bagi kiri, mana bagi kanan, kita terkestinggal. Ya, kasih tidak seperti itu Bapak Ibu. Amin. Itu perumpamaan yang firman Tuhan kasih buat kita itu sangat luar biasa. Bagaimana dengan ini? Betul, saudara. Kadang-kadang saudara, kita ini orang yang tidak sabar. Suka, amin. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita mau hidup selalu sabar, selalu hidup mengasihi dari Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kasih, saudara, kasih sejati itu disebut dalam bahasa aslinya itu agapao. Saudara bilang agapao. Agapao itu adalah kasih sejati, itu pemiliknya tidak ada bandingnya. Amin. Agapao dalam bahasa aslinya kasih, saudara, pemiliknya tidak ada bandingnya. Ada orang bilang, kita ini paling kita memiliki kasih. Tapi saya mau bilang, kasih yang seperti apa? Karena kadang-kadang saudara orang mau mengasihi, ya, kalau orang kasih orang si A atau si B, saudara, orang mengasihi dia, ya, atau memberi sesuatu, ya. Ada kaitannya atau memberi, ya, orang juga punya teknologi supaya dia bisa memberi kepada kita. Itu bukan kasih, ya. Kasih yang Yesus lakukan buat saya dan saudara, itu kasih yang tidak ada bandingnya. Amin. Kasih yang tidak ada batasnya, saudara. Ya. Di dalam hidup kita. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Makanya firman Tuhan bilang kata agapao, kasih yang tidak dapat dibandingkan dengan suatu apapun yang ada dalam dunia ini. Amin. Betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam, betapa panjang kasih Tuhan. Tidak terbatas kasih Tuhan. Amin. Dan itu luar biasa. Saya mau bilang hari ini, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, sia-sia hidup kita. Amin. Sia-sia kita berkumpul seperti ini, seperti ini. Amin. Tapi justru karena kasih agapao, kasih yang tidak ada bandingnya, kasih yang tidak ada batasnya itu, saudara, sehingga saya dan saudara kami dapat ingat. Kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dengan apakah kita balas kasih Tuhan? Hanya kita berkumpul hari ini, kita bisa memuji Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan setiap kesempatan dalam ibadah, dalam persekutuan, mari dari hati kita mau berkata, hari ini saya memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kenapa? Karena cuma ini sudah, ya. Dari Senin sampai Sabtu, orang sibuk dan bekerja. Ya, saya tidak tahu ada dua pagi, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Betul, saudara. Bapak Ibu, saya kalau renungkan kasih Tuhan itu luar biasa. Orang renungkan kasih Tuhan, orang tidak bisa cerita satu hari berapa hari itu tidak habis. Itu terlalu dahsyat, terlalu luar biasa. Itu kasih Tuhan yang Dia berikan buat kita, saudara. Jadi kasih Tuhan yang Dia berikan bagi kita ini kasih yang tidak pernah ada batasnya, kasih yang tidak pernah ada bandingnya, saudara. Dia berikan semua bagi saya, saudara. Bahkan firman Tuhan bilang, Tuhan mencintai seisi dunia ini
bagi dunia ini. Mau dia Muslim, Buddha, Hindu, ya. Tuhan tetap mengasihi. Amin. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, Tuhan perlu cara hidup ini. Saling mengasihi. Tadi lagu pertama luar biasa. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Jadi ini luar biasa. Kalau untuk menyanyikan lagu ini dengan penuh cinta hati, kita menikmati luar biasa. Jadi puji Tuhan, ya. Tema hari ini sama dengan pujian yang telah dinyanyikan. Tadi saya cuma tanya, tadi malam saya cuma tanya. Ada yang latihan kan? Kalau nyanyi bilang mau ada, bilang ekel. Saya bilang buat di sini, saya firman itu karena salib. Karena salibmu, ku hidup. Amin. Karena salib, saya dan saudara ada hari. Amin. Karena salib saudara, saya dan saudara diberikan oleh Tuhan. Karena salib Kristus, karena kasih Kristus, saya dan saudara diampuni oleh Tuhan. Dan itu perlu disyukuri, perlu dinikmati kasih Tuhan itu. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan lihat saudara, firman Tuhan katakan betapa lebar dan betapa dalam dan tinggi dan panjangnya kasih Kristus yang Dia berikan kepada saya. Tidak ada bandingan, tidak ada batasnya. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Kita tidak bisa melukiskan dengan apapun. Begitu dahsyat kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan ini bukan bicara kasih eros, ya, atau bicara kasih spiria, ya, kasih orang tua terhadap anak. Kasih eros ini kasih percintaan, kasih asmara, bukan saudara. Atau kasih storge, ya, kasih persahabatan, bukan. Tapi yang disebut kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas. Amin. Kasih yang tidak ada bandingnya, saudara. Dia berikan semua bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan baca saudara di dalam, kita lihat kekuatan kasih saudara di dalam ayatnya yang ke-8, bagian dia berkata begini: nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuatan tidak sempurna. Tapi ayatnya yang ke-8 bagian A berkata, kasih tidak berkesudahan. Yang ini katakan apa? Kasih itu abadi, saudara. Kasih itu kekal, saudara. Karena kasih saudara, sehingga saya dan saudara ada sampai hari ini. Kita bisa menikmati bagaimana kasih Tuhan mengalir. Kasih Tuhan itu bekerja dalam rumah tangga kita. Kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kasih Tuhan yang tidak pernah menuntut balas. Dia nyatakan atas hidup saya dan saudara, sehingga saya dan saudara ada sampai hari ini. Kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa meninggikan Dia. Itu semua karena kasih Tuhan. Saya percaya di dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, tanpa kasih itu dalam hidup kita, sia-sia. Firman Tuhan bilang tidak berguna, tidak ada faedahnya sama sekali. Itu sebabnya kita perlu menghargai kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Amin. Kasih Allah itu abadi dalam hidup. Betapa panjang dan lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Dan kita perlu mensyukuri, kita nikmati kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga sampai hari ini saudara, kita mau berkata terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa.
berikan bagi saya. Sehingga tidak ada alasan bagi saya hari ini untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi saya pada pagi hari ini untuk tidak bersyukur cita bagi Tuhan. Mensyukuri semua nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Pagi hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari nikmatilah kasih Tuhan itu. Ya, nikmati kasih Tuhan. Berapa orang yang nikmati kasih Tuhan akan datang di hadapan Tuhan. Dengan iman saya percaya pagi hari ini saudara, kita tidak sekedar mengatakan, tapi benar-benar kita menikmati. Sepanjang minggu yang telah kita lewati, kita melihat begitu banyak, bahkan begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan telah kerjakan atas kehidupan saya pribadi, keluarga, rumah tangga saya, tugas pekerjaan saya. Begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan telah nyatakan atas hidup saya. Sehingga hari ini, mari dengan apa kita balas? Ujian berkata, apa ku balas? Pengorbanan Tuhan begitu dahsyat bagi saya. Pengorbanan Tuhan begitu luar biasa. Kita tidak bisa membalas semuanya. Tapi dalam hidup kita, ya, kita musnahkan hidup pada Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita lihat kualitas